Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Revin Suharyanto. Tentunya masih di channel Excel dan VB Tutorial. Oke, kita akan melanjutkan untuk video part berikutnya tentang aplikasi kasir ya, versi kedua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan part yang kemarin ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan untuk pertama kita akan membuat data toko di sini ya, atau kita akan membuatkan tokonya atau membuatkan informasi data di tokonya sini nanti lewat bagian setting sini. Terus yang kedua kita akan membuatkan kwitansi atau struk ya ini ya. Modelnya seperti ini sudah saya buat sebelumnya, nanti akan saya jelaskan cara membuatnya gimana. Terus di bagian sini juga sudah saya tambahkan sheet data toko, jadi nanti silakan Anda buatkan sheet baru. Pertama ada data toko, jadi data ini atau sheet ini kita gunakan untuk menampung data toko yang akan kita tampilkan di bagian sini nanti. Nah, isinya seperti ini. Ada nama toko, alamat toko, nomor telepon, email. Nah, isinya ini sama dengan yang di bagian sebelah sini, nama toko, alamat toko, nomor telepon, dan email. Nah, ini nanti akan kita isi dengan data yang atau dengan tombol di bagian setting sini. Nah, kemarin kita sudah membuat di bagian supplier ya. Nah, cuman di sini untuk bagian supplier kemarin lupa, belum kita aktifkan tombol ini. Jadi kalau kita klik, nah dia belum bisa memunculkan di sini ya. Oke, sekarang langsung saja kita bahas. Pertama di bagian aplikasinya sini kita masuk ke bagian developer. Lalu silahkan masuk ke bagian modul utama. Oke, di bagian modul utama sini sudah saya buat perintah yaitu ini ya, buka supplier namanya. Jadi kita ketik di atasnya sini boleh sub buka supplier, terus di bawahnya kita ketik form supplier.show. Form supplier ini kita dapat dari nama user form yang sudah kita buat sebelumnya yang ini nih. Jadi form supplier.show. Nah, jika sudah seperti ini, untuk memasukkan atau untuk menggabungkan atau untuk supaya bisa dipanggil lewat tombol sini, tinggal kita klik kanan sama seperti kemarin ya. Kita klik kanan biasa saja. Kita aduh. Usahakan jangan sampai terblok salah satu objek ya. Usahakan terbloknya itu atau terkliknya itu grupnya. Jadi kita klik kanan seperti ini, pilih assign makro, lalu kita pilih yang buka supplier. Nah, ini. Kita klik buka supplier, klik OK. Maka ketika kita klik di sini memunculkan form supplier yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini masih namanya masih form tambah customer. Kita akan ganti dulu supaya keterangannya berubah. Masuk ke developer, Visual Basic, kita buka yang form supplier. Nah, sini kita ganti. Anda buka propertiesnya. Oke, di sini kita ganti di bagian sini, kita ganti menjadi form tambah supplier. Oke, nah seperti ini. Nah, jika sudah, di sini kita akan coba lagi. Kita klik suppliernya, maka di sini akan muncul ya data supplier seperti ini. Oke, nah kalau sudah di sini kita akan buat untuk yang berikutnya adalah di bagian setting. Nah, di sini kenapa kita bikin ini dulu supaya nanti ketika kita akan mencetak stroke, maka di bagian stroke nanti ini dia akan memunculkan otomatis ya nama tokonya di sini nanti. Jadi nama tokonya apa kita akan munculkan di atas ini. Oke. Nah, di sini kita akan buat dulu untuk apa namanya? Form tokonya ya seperti itu. Nah, di sini pertama seperti biasa kita masuk ke developer, pilih Visual Basic. Nah, karena di sini nama tokonya itu ada 1, 2, 3, 4, maka di sini kita memanfaatkan user form yang sudah ada di sini, yaitu yang bagian supplier. Di sini supplier dia ada 1, 2, 3, 4, jadi pas. Nah, kita akan memanfaatkan user form yang ini ya. Oke, caranya seperti biasa juga ya, kita supaya kita nggak usah ngetik codingnya banyak. Aduh, sorry ya, tiba-tiba batuk nih. Bahaya ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi supaya kita tidak usah ngetik codingnya banyak-banyak, tinggal kita export saja ya. Ini formnya. Jadi kita klik kanan formnya, pilih export file seperti biasa kemarin.
Terus di sini saya akan kita simpan di desktop new folder ya. Saya klik save. Oke. Yang ini ah, aduh mohon maaf sekali ya kawan-kawan ya, ini rekaman sambil terbatuk-batuk ini. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua lah ya. Amin. Oke, di sini untuk nama yang pertama di bagian form supply ini saya kasih angka 1 seperti biasa kemarin. Enter. Terus kita import yang tadi ya. Kita import. Nah, ini tadi ya. Form supplier. Terus kita klik open. Nah, maka akan muncul form supplier yang tadi kita import. Oke. Yang angka 1 ini kita ganti menjadi form data toko. Nah, seperti itu. Captionnya juga kita ganti menjadi pengaturan ya. Pengaturan data toko. Nah, di sini di sini kita akan ganti ya. Kita ganti di sini menjadi nama toko ya. Label kita ganti jadi nama toko. Terus ini kita ganti jadi alamat toko. Lalu nomor telepon. Lalu email. Oke, nah jika sudah di sini kita akan atur. Nah, karena di sini hanya memunculkan memunculkan nama toko ya. Jadi di sini kita nggak usah menggunakan nama supplier ini ya. Jadi kita nggak usah menggunakan nama supplier ini, tinggal kita hapus. Terus ini juga sama ya, ini tinggal kita hapus. Kita nggak menggunakan itu juga. Ini kita pendekin saja seperti ini. Oke. Dan di bagian sini ya, bagian sini yang tambah ini kita atur captionnya menjadi set. Terus ini update biarkan, delete kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita tambahkan di sini checkbox ya. Checkbox ini kita gunakan untuk mengunci ya. Mengunci nama toko yang nanti sudah kita masukkan, kita taruh sini. Oke. Nah, jika sudah kita buat, langkah berikutnya di sini adalah kita akan mengganti nama di sini. Atau nggak usah kita ganti nama, nggak apa dah ya. Kita masuk langsung ke bagian codingnya ya. Di sini kita klik 2 kali setnya. Kita akan ganti untuk untuk codingnya ya. Ini kita akan hapus dulu. Kita hapus semua seperti ini. Kita akan ganti dengan coding yang sudah saya buat sebelumnya ya. Di sini kita akan copy aja langsung. Nah, ini codingnya. Kita copy di bagian tombol tambah sini. Nah, seperti itu.
Ini simpel saja codingnya karena hanya memasukkan nama toko yang mau kita atur ya. Jadi di sini saya jelaskan sheet 6 dapat dari mana? Sheet 6 itu yang ini, nama toko atau data tokonya. Terus pertama ada rank A2. A2 itu kita ambil atau kita dapat dari sini. Nah, ini. Jadi kita akan mengisi satu bar sini aja ini. Jadi ini A2, B2, C2, D2. Makanya di sini kita akan mengetikkan perintah sheet6.rank A2 kita isi dengan nama toko. Nama toko dapat dari mana? Nama toko tadi kita dapat dari sini. Kita dapat dari, nah ini tadi kan kita sudah membuat atau mengganti nama tokonya ya. Nama toko, alamat, telepon dan email. Nah, di sini kita langsung buatkan seperti ini. Jadi sheet 6 nama toko, terus B2 alamat, C2 telepon, D2 email. Nah, setelah itu kita akan matikan nama textbox dari nama toko sampai dengan email itu kita matikan. Artinya setelah kita mengisi maka textboxnya langsung kita matikan. Terus di bagian bawah ada tombol tambah, ini juga mau kita matikan. Jadi setelah kita berhasil menambahkan nama toko di sini maka ini akan mati. Dan di bagian sini ada perintah lagi checkbox 1 sama dengan true. Artinya itu di sini setelah ini saya tambahkan, kita isi, maka di sini akan terchecklist. Apa fungsinya? Fungsinya nanti ketika ini terchecklist, maka ini akan mati. Terus kalau kita itu mau mengubah, kita tinggal buang checklistnya. Ini akan hidup. Oke, makanya di sini kita buat seperti itu. Oke, untuk tombol update ini juga kita akan hapus ya. Ini kita hapus saja. Jadi cukup menggunakan tombol set saja nanti. Oke. Nah, berarti tombol ubah ini kita hapus saja ini. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya di sini kita akan tes dulu apakah berhasil atau tidak. Nama toko misalnya Erwin Suharyanto, alamat misalnya Excel dan VBA tutorial, nomor telepon 0811 5233 311, emailnya Erwin Suharyanto @gmail.com. Kita klik tombol set. Nah, ini seperti ini. Dia mati gitu. Nanti kalau kita mengklik tombol atau kita membuang checklist ini maka dia akan hidup. Kita buang, nanti dia hidup. Oke, caranya adalah di sini kita klik 2 kali. Kita copy saja ini. Kita copy, terus kita masuk ke checkbox ini. Taruh di sini. Nah, ini kita pakai rumus if. Atau kita pakai coding if ya. If me.checkbox1.value sama dengan true. Then, nah gitu ya. Jadi kalau dia terchecklist maka ini mati. Ini kita hapus dulu. Nah, ini mati ya. Terus di bawah sini ada end if. Ini kita copy lagi. Taruh. Nah, di sini kita ganti menjadi false. Ini kita ubah jadi true. Kita copy ke bawah. Oke, seperti itu. Dan ini kita buang. Oke. Kita simpan dulu. Nah, terus di sini ketika kita jalankan ya. Nah, ketika kita jalankan harusnya di sini dia muncul nih toko yang tadi kita input yang sudah masuk di sini tadi. Nah, ini udah masuk tadi ya. Jadi harusnya dia ketika kita jalankan di sini muncul. Nah, di sini terchecklist, sini mati gitu. Oke, di sini masuknya di bagian user form inisial. Nah, di sini. Oke. Kita akan buat perintahnya di sini kita akan copy. Nah, ini kita copy. Taruh sini, tapi kita balik. Nah, di sini kita cut. Kita taruh sini sama dengan seperti itu. Ini kita balik juga, kita cut.
taruh depan sini, paste sama dengan. Oke, yang ini kita hapus. Ini juga sama, kita cut, taruh sini, paste, ini kita hapus, kasih sama dengan di sini. Ini hapus juga, jangan lupa. Ini kita cut juga, taruh sini sama dengan. Ini hapus juga. Nah, seperti itu. Terus di bawahnya di sini kita akan masukkan juga perintah yang ini tadi. Oke, kita masukkan di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini kita jalankan, nah dia langsung seperti ini hasilnya. Nama toko bla 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 terchecklist. Kita buang checklistnya, maka dia hidup. Misal di sini saya kasih nama toko. Saya edit jadi toko ya. Nah, kita klik set. Nah, maka seperti ini hasilnya. Oke. Lalu berikutnya kita akan hubungkan hasil yang tadi ke dalam sini ya. Jadi di sini kita akan hubungkan, caranya berarti di bagian apa namanya codingnya sini ya. Kita akan isi, tambahkan di bagian setnya di atas sini. Berarti sheet 1 dot sheet 1 itu yang mana? Sheet 1 itu yang transaksi ini ya. Nah, ini dot nama toko dot value sama dengan, nah kita masukkan yang ini, yang sheet 6 ini. Kita copy ini. Nah, seperti itu. Ini kita copy juga biar nanti tinggal kita ganti. Oke. Habis nama toko dia alamat ya. Lalu ada telepon. Lalu ada email. Oke, jadi kita ganti jadi B, jadi C, dan jadi D. Oke, seperti itu. Terus ini juga kita copy hasilnya, kita copy masukkan ke, oh nggak usah. Oke, cukup situ aja. Nah, kita akan coba. Oke, di sini kita hapus dulu. Kita akan coba, kita cek apakah mau di sini. Kita jalankan. Oke, ya, mati ini ya. Kita klik checklist, kita buang checklistnya. Kita ketik Erwin, toko Erwin Suharyanto, Excel dan VBA tutorial 0811 5233 311 Erwin Suharyanto @gmail.com. Klik set. Nah, ini sudah masuk. Oke, nama toko, alamat, nomor telepon, email. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau sudah di sini ya, jika sudah seperti ini maka dia langsung otomatis terisi. Oke, di sini ada alamat, nomor telepon, email. Nah, di sini kan dia mati ya. Atau di sini warna atau nggak bisa diklik. Di sini bisa. Oke, nah di sini kita akan matikan juga ya. Kita matikan juga, caranya di sini kita Anda klik. Terus di sini masuk ke properties. Di bagian enable-nya. Nah, di sini ada enable, kita matikan. Nah, seperti itu jadikan false. Ini juga sama, enable-nya jadikan false juga. Ini juga sama, jadikan false. Oke. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah di sini kita akan hubungkan form tadi ke dalam tombol settings ini dengan cara masuk ke Visual Basic, ke coding atau ke modul utama. Lalu kita buat lagi di bawahnya sini.
sub buka toko, kita ketik nama formnya adalah form data toko .show. Oke, kita simpan lalu kita hubungkan ke sini. Kita klik kanan, pilih assign makro, pilih buka toko. Oke, kita klik di sini maka ini muncul. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk form ini sudah selesai ya. Nah, berikutnya di sini kita akan lanjut ke bagian tombol new dulu. Kemarin tombol new ini kalau kita klik ya, maka dia akan memunculkan kode di sini. Cuman di sini harusnya ketika klik tombol new maka di sini dia juga bersih gitu ya. Dan di sini pun juga bersih. Jadi kalau kita klik tombol new berarti ini muncul baru, terus ini bersih dulu karena kita belum milih, ini pun juga bersih. Nah, caranya sekarang kita klik kanan ya untuk tombol ini, pilih assign makro tadi. Di sini kita pilih kemarin codingnya itu yang mana ini? Atau ini kemarin ya, agak lupa ini. Ini kali ya. Oh ya, ini dia. Nomor transaksi ya. Oke, kita tambahkan perintah di sini. Nah, perintahnya di sini kita mau menghapus di bagian nih H10 ya. Jadi ini nggak usah dihapus karena dia menggunakan rumus, nanti dia hilang rumusnya. Jadi yang kita hapus cukup di bagian nama customer. Tambahkan perintah di sini. Tadi H10 ya. Jadi kita ketik sheet1.rank H10 H10 dot value sama dengan 0 atau langsung aja begini clear contents. Nah, seperti itu sama aja. Terus kita akan copy juga perintah yang di bagian clear sini ya. Nah, di sini kita akan ambil dia bersihkan ya. Nah, ini kita akan copy. Yang kita copy yang ini. Nah, ini aja. Oh, ini juga sama kita copy ini. Kita copy, masukkan ke coding yang ini, yang nomor transaksi tadi. Oke, kita taruh sini. Oke, seperti itu. Nah, di sini kalau kita klik tombol new, nah dia hilang ya, dan di sini baru. Nah, kita masukkan nih. Nah, seperti itu teman-teman. Baru kita bisa melakukan proses pembelian. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk yang tombol yang bagian new-nya ya. Nah, berikutnya di bagian tombol print. Kemarin tombol print ini hanya berfungsi untuk mentransfer data dari sini ya ke dalam laporan transaksi sini. Baru dia bisa masuk seperti itu. Nah, berikutnya tombol print ini selain dia itu apa namanya? Masuk ke bagian sini, ya untuk hasil yang di bagian sini dan sini. Kita juga bisa membuat tombol print itu sebagai mencetak struknya. Oke, tadi sudah saya bilang kita sudah membuat tombol atau bagian struknya di sini. Nah, ini struknya sudah saya desain seperti ini. Jadi struk ini saya bikin untuk ukurannya itu menyesuaikan kertas thermal ya. Jadi nanti bisa kita gunakan print thermal untuk memprint hasilnya ini. Nah, di sini untuk pembuatannya seperti ini ya. Pertama, di bagian A2 di sini kita ketik rumus ya. Saya gabungkan dari A, saya menggunakan kolom A, B, C, D. Ini di sini bisa Anda lihat ya. Saya perbesar dulu, saya zoom. Ini sudah saya zoom ya 160 ini. Saya perbesar lagi, oke. Nah, ini dari A sampai kolom D. Saya gabungkan jadi satu, saya merge cell, saya ketik rumus sama dengan today, buka kurung, tutup kurung. Nah, seperti ini. Oke. Terus saya kasih border. Di sini kita ketik di bagian A4 kode transaksi, ini A5
nama customer, ini alamat, nomor telepon, email. Untuk alamat di sini saya menggunakan 2 baris ya, 2 baris ke bawah. Nanti di bagian B sini saya gunakan untuk mengisi titik 2-nya sebagai pembatas antara kode dengan isinya nanti. Di sini juga saya menggunakan 2 kolom CD, CD juga saya gabungkan, ini juga saya gabungkan 2 baris 2 kolom. Terus ini saya gabungkan 2 kolom, ini juga saya gabungkan ya. Terus ini saya kasih border di bagian bawah sini. Ini juga sama, saya bikin border, ada nama barang di kolom A, terus ITY di kolom B, harga satuan di kolom C, dan total di kolom D. Nah, terus di bagian sini saya membuatnya itu sebanyak jumlah transaksi yang ada di bagian sini. Nah, di sini dia ada 20. Berapa tadi? Ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 16 kalau nggak salah ya. Ya, ada 16 ya. Maka di sini pun saya juga membuatnya itu sesuai dengan jumlahnya, ada 16 juga di situ. Ada 16 baris transaksi supaya sama. Di bagian bawah sini saya membuat ada total bayar di A30, di A31 ada tunai. Tunai itu kita pakai untuk nanti di bagian sini itu ada apa namanya? Ini total jumlah bayarnya berapa ya. Terus di sini nanti kita gunakan untuk dia bayar berapa, kembalian berapa. Oke, di sini kita gabungkan dulu, kita merge cell. Oke, seperti ini ya. Yang juga sama, kita merge cell juga, kita merge across saja di sini. Oke, seperti itu. Nanti kita gunakan untuk proses pembayarannya. Dan di sini kita menggunakan formatnya adalah mata uang nanti ya. Terus di sini di bagian A34 saya membuat ucapan terima kasih atas kunjungan Anda gitu. Nah, di sini langsung saja di bagian sini kita akan buat nama tokonya ya. Ini kita blok, merge cell juga. Nah, di sini kita kasih perintah sama dengan kita klik di bagian data toko sini ya. Kita klik di sini. Tekan F4 untuk mengunci, enter. Nah, makanya nama tokonya kita ganti jenis hurufnya. Oke, seperti itu. Terus di bagian sini kita kasih rumus juga sama dengan masuk ke transaksi, kita klik yang ini. Nah, kita kunci juga. Oke, ini kode transaksinya nanti ketika kita ada transaksi. Ini juga sama dengan kita klik sini, kunci. Yang juga sama dengan kita klik sini, kunci F4. Yang juga sama dengan kita klik di sini, klik sini ya, kunci F4, enter. Ini juga sama dengan kita klik transaksi, kita klik email, F4. Oke, seperti itu. Nah, di bagian sini juga sama. Kita ketik sama dengan nama barang, berarti kita ambil di bagian sini ya. Nah, itu. Kita tekan enter langsung, nggak usah dikunci, karena nanti kita akan copy ke bawah. Nah, ini. Kita copy ke bawah, sampai bawah sini, oke. Nah, dia akan isinya 0 ya. Nah, nanti di sini kita akan tambahkan rumus di depan sini. Jadi di sini isinya adalah if. Nah, itu. If sama dengan kosong, maka kosong. Selain itu, nah ini kita copy. Kita copy, taruh sini. Tutup kurung, enter. Nah, jadi artinya ketika nanti di transaksinya itu dia kosong, maka sini pun juga kosong. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Ini kita ketik rumus sama dengan if, masuk ke sini, kita klik ITY-nya atau jumlahnya sama dengan kosong, maka kosong. Selain itu, langsung saja kita klik ini. Tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Yang juga sama, if, kita klik di sini,
Tadi harga barang berarti yang ini ya. Sama dengan kosong, maka kosong. Selain itu kita klik juga ini. Tutup kurung, enter. Terakhir, ini juga sama dengan if. Kita klik, ini ya, total harga itu. Sama dengan kosong, maka kosong. Selain itu kita klik juga yang ini. Tutup kurung, enter. Oke. Ini kita copy ke bawah juga. Oke, seperti itu. Nah, ini karena dia bordernya hilang, kita kasih lagi bordernya. Oke, nah kalau sudah di sini kita akan tambahkan total bayarnya di sini. Total bayar itu berarti di sini kita tinggal mengetikkan rumus sama dengan sum. Ini di blok ya, yang bagian sini total ya. Terus kok sampai segitu? Sampai bawah sini ya. Oke, kita kunci F4, tutup kurung, enter. Terus yang bawah ini nggak usah ya. Jangan diketik dulu, nanti kita menggunakan rumus yang di bagian transaksi sini nanti. Lalu kembalian di sini kita kasih rumus sama dengan nggak bisa diklik ya. Kita ngetik di atas sini saja biar bisa diklik. Sama dengan ini kita kunci F4. Ini kita kunci F4 dikurang ini F4 juga. Enter. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini misalnya nih ya, dia bayarnya misalnya 4.500.000. Oke, maka muncul kembalian dia 25.000. Nah, seperti itu. Cuma nanti di sini ngisinya itu lewat sini. Nah, lewat sini nanti. Jadi ketika ini kita isi, maka di bagian sini juga akan terisi. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita akan atur ya. Jadi setelah Anda membuat seperti ini, untuk pengaturannya adalah supaya dia berukuran kertas thermal. Kertas thermal itu kan dia ukurannya 5,7 mili ya, atau 57 mili ya, sampai 58 mili. Nah, di sini caranya adalah klik Page Layout, terus pilih di bagian margin, pilih custom margin, sama aja ya. Masuk di bagian page sini, terus di sini di bagian apa namanya? Di bagian sorry ya, masuk sini aja. Size, nah ini more paper size. Pilih option, sama aja ya. Mana tadi itu, kok lupa saya. Oh, sorry. Ya di sini ya. Klik print preview. Nah, di sini Anda masuk page setup. Oh, oke, caranya klik page layout ya, masuk ke margin, custom margin. Di sini pilih yang option, sorry, page ya dulu. Pilih option. Nah, di sini kita masuk ke page setup, lalu di sini ada custom. Kita pilih yang custom. Nah, di sini Anda atur milimeter ya. Nanti di sini Anda ketik menjadi 58 ya, 58. Jadi kita ketik 58, nah seperti itu. Oke, karena punya sudah saya atur, berarti di sini saya cancel saja. Kalau sudah nanti Anda klik OK ya. Anda klik OK. Jadi di sini Anda pilih custom sekali lagi, pilih yang milimeter. Di bagian width-nya sini Anda isi menjadi 58. Sudah klik OK.
Oke, kalau karena punya saya sudah saya atur, lagi saya cancel. Saya cancel juga di sini. Nah, terus Anda klik ini ya. Anda cek di sini dengan cara mengklik show print preview, maka harusnya hasilnya itu dia mengecil ya. Tadi karena punya saya sudah saya atur, ini berubah lagi. Oke, kita akan atur lagi deh. Sini milimeter saya ganti menjadi 58. Klik OK. Oke. Jadi kalau kita klik print preview, nah hasilnya seperti ini hasilnya itu. Dia memanjang seperti ini. Oke, kalau sudah, nah langkah berikutnya di sini ya, setelah ini apa namanya muncul, maka kita masuk ke bagian sini lagi, bagian print sini. Oke, kalau sudah ke bagian print sini, maka kita akan klik kanan printnya, masuk ke bagian assign makro, kita pilih dia namanya adalah simpan transaksi ya, oke. Kita klik edit, nah ini dia. Oke, di bagian bawah apa namanya di bagian bawah call simpan kode ini kita akan kasih perintah. Di sini perintahnya adalah sebuah pertanyaan dulu ya. Kita akan copy pertanyaannya itu atau konfirmasinya ya. Nah, di sini ini kita copy. Kita akan copy. Nah, ini di bawah sini kita taruh. Oke. Di sini kita kasih pertanyaan, kita ganti apakah Anda akan mencetak struk ya. Kita ubah dulu. Struk akan dicetak. Di bawahnya lanjutkan mencetak. Nah, seperti itu. Ini kita ganti menjadi cetak struk. Terus di sini kita isi menjadi sheet. Dia struknya di sheet 7 ya. Sheet 7 dot print out. Nah, seperti itu. Nah, setelah tercetak ya, berarti di sini setelah tercetak nanti di sini harusnya bersih. Nah, di sini kita akan copy coding di bagian tombol new. Kita ambil. Nah, ini kita copy. Kita copy, kita masuk lagi ke tombol printnya. Simpan transaksi tadi ya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, sebelumnya kita bikin pesan dulu. Call MSG box. Struk telah dicetak. PB information cetak struk. Oke, kita taruh di sebelah sini tadi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah kita akan coba ya. Kita akan coba di sini. Kita sudah ada transaksi di sini. Kita klik tombol print ya. Tapi sebelumnya di sini kita isi dulu di sini ya. Kita isi dulu misalnya bayarnya adalah 4.200.000. Nah, kita cek di struknya dulu. Nah, ini dia belum masuk ya, harusnya dia masuk dulu. Jadi kita akan bikin perintah. Klik developer, pilih design mode. Ini kita klik 2 kali atau kita klik kanan, pilih view code. Nah, seperti itu. Di sini tambahkan perintah.
perintahnya di sini dia kita cek dulu yang mau kita isi ini kan adalah sel ini ya. Jadi C31 dia. Ini C31 kita isi di sini, kita ketik sheet 7 dot ring C31 dot value dot value sama dengan sheet 1 dot bayar. Nah, ini sheet 1 mana? Sheet 1 yang ini tadi transaksi. Bayar itu mana? Nama textbox-nya. Nama textbox ini namanya adalah bayar. Jadi kita masukkan di sini sheet 1 dot bayar dot value ya. Oke, seperti itu. Nah, kita akan cek. Kita masuk developer, matikan design mode, kita isi di sini lagi ya. 4.200.000. Kita cek di struknya. Nah, dia terisi. Cuman di sini terisinya itu dia ada apa namanya ini? Ada titiknya ya. Nah, titiknya itu kita akan buang ya. Cara buangnya di sini kita akan kasih perintah di sini. Kita coba dulu ya. Semoga aja berhasil perintahnya untuk membuang titiknya. Kita menggunakan sidec ya. Sidec kita copy ini lagi. Masukkan sini, oke. Kita akan tes dulu kira-kira mau atau tidak. Kita matikan lagi. Kita hapus 4.200.000. Kita cek. Oke, sudah mau ya. Nah, seperti itu. Tapi kurang berarti di sini kita dia berapa ini harusnya? 4 juta. Di sini dia 4.400.000. Di sini 4 juta. Oh, dia belum dikurang diskon ini ya. Nah, ini belum dikurang diskon, berarti di sini untuk total bayarnya kita nggak bisa mengambil dari sini ya. Berarti kita apa namanya? Kita ambil dari sini tadi, total bayar sini. Bagaimana caranya? Berarti di sini kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus, nggak usah pakai rumus itu. Oke, di sini kita tambahkan coding ya. Tambahkan coding, kita masukkan di sini design mode. Kita klik 2 kali. Oke, nah di sini kita akan copy perintah yang tadi kita buat. Nah, ini kita copy, taruh sini tadi ya. Oke, berarti di sini tadi kita gantinya sekarang dia di sel C30 ya. Maka di sini pun kita ganti jadi sel C30. Ini juga sel C30. Ini juga C30. Dan ini bukan bayar tapi total harga. Total apa tadi itu namanya? Total bayar ya, total bayar dia. Total bayar. Nah, seperti itu. Kita tes lagi. Kita ubah jadi 2. Oke, seperti itu. Kita ganti sekarang jadi 5.400.000. Oke, kita cek di struknya. Nah, seperti ini. Dia sudah pas. Nah, kalau sudah kita akan coba untuk print. Oke, seperti ini. Struk akan dicetak. Lanjut untuk mencetak yes misalnya.
Oke, nah sudah dicetak, cuman karena printernya ini lagi offline atau lagi nggak saya hidupin, maka dia akan seperti ini hasilnya. Kita cancel dulu. Oke. Nah, di sini ketika sudah terprint ya, maka di sini dia apa namanya bersih, hilang. Terus di bagian laporan transaksi sini dia nambah transaksinya. Di bagian struk dia menjadi kosong lagi seperti itu. Oke, kita akan bikin lagi transaksi dengan mencoba untuk menggunakan printer yang PDF ya. Jadi kita akan coba untuk mengatur printernya, kita menggunakan yang PDF. Kira-kira hasilnya gimana nih, kita pilih bagian yang PDF. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita akan coba lagi. Kita klik tombol new ya, sudah ini ya. Oke, itu misalnya. Oke. Yang beli misalnya Freddy. Oke, cukup. Misalnya bayar 2 juta. Lalu kita klik tombol print. Yes. Nah, maka dia akan mencetak struk. Oke, klik OK. Nah, seperti itu. Kita akan buka ya hasilnya. Nah, ini tadi cetak struk. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya. Nah, hasilnya segini doang nih. Jadi dia bentuknya seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Nah, jika sudah selesai ya, maka di sini kita sudah berhasil untuk menghidupkan tombol print. Cuma tadi di sini harusnya ketika kita mengklik tombol print, maka di sini dia hilang juga. Berarti kita tambahkan lagi perintah di sini, klik kanan, pilih apa? Simpan transaksi, pilih edit. Nah, di sini kita akan hapus ya. Kita taruh di sini perintahnya. Jadi dia ada di H9 ya. Oke. Berarti kita ketik perintahnya di sini sheet1.rank h9.value sama dengan atau .clear contents. Nah, seperti itu. Nah, ini biar dia bersih gitu. Kita tes lagi. Kita klik tombol new. Oke, sudah ada. Kita suppliernya atau consumernya saya yang Island ya, atau Remdes nih. Kita klik beli. Misalnya ini beli 5. Oke, sudah cukup. Misalnya ini bayarnya 1.100.000. Lalu kita klik tombol print. Kita klik yes. Kita kasih nomor gitu aja. Kita klik save. Oke, sudah dicetak, klik OK. Nah, maka dia bersih seperti ini. Terus kita akan cek di sini isinya tadi yang ini ya. Oke, nah ini isinya teman-teman. Oke, nah ini karena PDF sih seperti ini ya. Oke, seperti itu. Oke, di bagian print ini juga kita akan tambahkan perintah. Jadi kalau dia di pembayaran ini belum diisi, maka dia nggak bisa dicetak gitu. Jadi di sini kita akan buat perintah dulu. Kita klik kanan, pilih assign makro, pilih simpan transaksi, edit. Nah, seperti itu. Di sini kita akan buat di bawah sini ya. Nah, ini kita kasih if
sheet 1 dot bayar dot value sama dengan kosong, then, nah gitu, call MSG box, silahkan lakukan pembayaran terlebih dahulu, VB information, cetak struk, bawahnya lagi else. Nah, seperti itu. Terus di sini kita kasih and if. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kita ada transaksi, cuman transaksinya itu belum belum dibayar ya, atau misalnya belum ada bayarannya. Di sini kalau kita klik, nah di sini silakan lakukan bayaran terlebih dahulu ya. Klik OK. Nah, maka nggak bisa dicetak gitu. Misalnya bayarnya 400.000. Nah, berarti di sini kita bisa mencetaknya. Print, nah gitu. Kalau misalnya kita nggak mau mencetak struk ya, tinggal kita klik no aja. Nah, seperti itu. Maka di sini sudah tersimpan. Cuma di sini dia belum di clear ya. Harusnya dia di clear. Oke, kita edit lagi. Sayang makro lagi. Pilih simpan transaksi, edit. Nah, di sini kita akan ganti perintahnya. Nah, ini kita kita cut ini ya. Ini kita cut. Kita taruh di bagian mana ini? Kita taruh di bagian nggak di-cut ya, kita copy ya. Kita copy, letakkan di bagian bawah and if sini ya. Nah, itu. Jadi nggak di-cut, cuma di copy lalu masukkan di sini. Oke, kita akan coba lagi. Jadi kita akan new lagi. Misalnya di sini Freddy. Oke. Bayar 800.000. Klik tombol print. Misalnya Anda pilih no. Oke. Oke, dia belum berhasil untuk dihapus. Kita cek lagi. Oh ya, ini harusnya kita masukkan di sini, bukan di sini ya, tapi di sini ya. Nah, seperti itu. Di bagian cache VB no, maka ini perintahnya, terus exit sub. Kalau cache VB yes, maka ini perintahnya. Kita akan tes lagi. Pilih no. Nah, seperti itu. Maka laporannya tersimpan ya ini, tapi dia nggak dicetak. Oke. Baik, untuk tutorial kali ini sampai sini dulu ya. Kita akan lanjut lagi di part berikutnya ya, untuk membuat bagian reportnya. Terus untuk membuat lagi di bagian sini, kita akan modifikasi di bagian tambah barangnya. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.